Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Aku selalu merasa dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Namun di dalam ketidakpastian itu, ada satu hal yang selalu aku pegang teguh. Satu hal yang membuat aku tetap berjalan. Itu adalah adikku, Reza. Sejak kecil, Reza selalu menjadi cahaya dalam hidupku. Dia adalah harapan, sumber kekuatan, dan alasan aku bisa terus bertahan melalui segala cobaan hidup. Reza lahir saat aku masih berusia 12 tahun. Aku ingat betul bagaimana rasanya saat pertama kali melihat wajah mungilnya yang memerah, tangannya yang gemetar, dan matanya yang besar menatapku dengan penuh kepercayaan. Saat itu, aku merasa seperti hidupku memiliki tujuan baru. Reza bukan hanya adikku, dia adalah alasan aku ingin menjadi orang yang lebih baik. Aku berjanji pada diri sendiri untuk selalu melindunginya, untuk selalu ada di sisinya. Waktu terus berjalan, dan Reza tumbuh menjadi anak yang ceria, cerdas, dan penuh rasa ingin tahu. Setiap langkahnya, setiap ucapannya, selalu membuat aku merasa bangga. Bahkan, saat aku merasa dunia ini tak adil dan penuh dengan kesulitan, aku hanya perlu melihat Reza, dan semua beban itu terasa lebih ringan. Dia adalah segalanya bagiku. Namun, kebahagiaan kami tidak bertahan lama. Ketika Reza berusia 7 tahun, aku mulai merasakan perubahan yang sangat mencolok pada dirinya. Reza yang dulu selalu ceria dan penuh semangat mulai sering terlihat lelah. Bahkan dia mulai kehilangan minat pada segala hal yang dulu disukainya. Aku sempat mengira itu hanya fase, karena semua anak pasti pernah melalui fase tersebut. Tetapi, lama-kelamaan, kondisi Reza semakin memburuk. Hari demi hari, Reza semakin terlihat lemah. Aku yang awalnya tidak terlalu mempedulikannya, mulai merasa cemas. Ayah dan ibu juga mulai khawatir dan membawa Reza ke dokter. Setelah serangkaian tes dan pemeriksaan, dokter akhirnya memberitahu kami sebuah kabar yang menghancurkan hati. Reza didiagnosis mengidap penyakit yang sangat langka, penyakit yang tidak hanya mengancam nyawanya, tetapi juga mengubah segala hal dalam hidupnya. Penyakit itu adalah sindrom Leber, sebuah penyakit yang merusak saraf mata secara perlahan. Dokter menjelaskan bahwa Reza akan kehilangan penglihatannya secara perlahan, hingga akhirnya dia akan menjadi buta total. Saat itu, dunia kami seakan runtuh. Bagaimana bisa? Adikku yang selalu penuh semangat dan bercita-cita tinggi, yang aku harapkan akan tumbuh menjadi seseorang yang hebat, sekarang harus menghadapi kenyataan pahit seperti ini. Aku tidak bisa menerima kenyataan itu. Tidak bisa menerima kenyataan bahwa Reza, adikku yang penuh harapan, akan kehilangan kemampuannya untuk melihat dunia. Semua impian dan harapan yang kami bangun bersama seakan hilang begitu saja. Hatiku terasa hancur berkeping-keping. Aku merasa tak berdaya, merasa gagal sebagai kakak yang seharusnya melindungi dan mendukungnya. Namun, meski dunia kami dilanda kegelapan, ada satu hal yang tak pernah berubah. Reza. Dia masih sama, penuh semangat meski terlihat lelah, tetap berusaha tersenyum meski harus berjuang melawan penderitaannya. Aku melihat keberanian di matanya, meskipun dia tak bisa melihat dengan jelas lagi. Aku tahu, dia sedang berjuang dengan keras untuk tetap hidup normal, untuk tetap menjadi adik yang penuh harapan. Dan saat itu, aku menyadari satu hal, aku tidak bisa menyerah. Aku harus tetap kuat, untuk Reza, untuk adikku yang selalu menjadi sumber harapanku. Hari-hari berlalu dengan penuh perjuangan. Setiap hari, aku dan orang tua berusaha memberikan yang terbaik untuk Reza. Aku menemani dia ke setiap sesi terapi, berbicara dengannya, mendengarkan keluh kesahnya. Reza yang dulunya sangat aktif dan penuh keceriaan kini harus menjalani kehidupan yang berbeda. Dunia yang dulu begitu terang kini terasa gelap baginya, namun dia tidak pernah mengeluh. Di tengah kesulitan itu, aku mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam. Reza mungkin tidak bisa melihat dengan mata fisiknya, namun dia masih bisa melihat dunia dengan hatinya. Dia masih bisa merasakan cinta, harapan, dan kebahagiaan. Meskipun dunia luar tampak gelap baginya, aku tahu bahwa di dalam dirinya,
ada cahaya yang tak pernah padam. Itu adalah cahaya yang membuatku terus berjuang, terus berharap, bahwa suatu hari nanti, Reza akan kembali melihat dunia dalam cara yang berbeda, dengan mata hati yang lebih indah dari sebelumnya. Aku tahu perjuangan ini tidak akan mudah. Aku tahu bahwa hari-hari ke depan akan semakin sulit. Tapi aku juga tahu bahwa selama aku ada untuk Reza, dia tidak akan pernah benar-benar kehilangan harapan. Dan aku akan terus berjuang, tidak hanya untuk Reza, tetapi juga untuk diriku sendiri. Karena bagiku, Reza adalah harapan yang tak pernah padam, bahkan di tengah kegelapan sekalipun. Aku berjanji akan tetap ada untuknya, akan terus mendukungnya, dan akan selalu menjadi cahaya dalam hidupnya, seperti dia telah menjadi cahaya dalam hidupku. Karena, adikku, Reza, adalah harapanku, dan aku tidak akan pernah melepaskannya. Semakin lama, Reza semakin terbiasa dengan keadaan barunya. Namun, aku tahu bahwa meskipun dia berusaha keras untuk menunjukkan keberanian, ada kesedihan yang tak bisa disembunyikan di matanya yang semakin redup. Reza yang dulu selalu ceria, sekarang sering terdiam di sudut kamar, memeluk bantalnya, atau sesekali berbicara pelan, seolah-olah mencari kata-kata yang hilang. Aku merasa berat untuk menghadapinya, tetapi aku tahu aku tidak bisa mundur. Sebagai kakak, aku harus menjadi kekuatannya. Setiap hari adalah perjuangan baru, dan meskipun aku sudah berusaha melakukan segalanya, Reza tetap merasa kehilangan. Pada usia yang sangat muda, dia harus berhadapan dengan kenyataan yang sangat berat. Aku selalu berusaha menutupi rasa cemas dan takutku di hadapannya. Aku ingin Reza merasa bahwa dia masih bisa menggapai mimpinya meski dunia di sekitarnya menjadi semakin gelap. Penyakit Reza tidak hanya memengaruhi penglihatannya. Kondisi fisiknya semakin memburuk. Reza mulai mengalami kesulitan bergerak, dan meski terapi yang kami jalani memberikan sedikit harapan, kami tetap harus menghadapi kenyataan bahwa tidak ada obat yang pasti untuk mengobati sindrom Leber. Semua itu membuatku merasa tidak berdaya. Aku yang selalu merasa kuat, merasa benar-benar rapuh. Tak ada yang bisa kulakukan untuk mengembalikan penglihatannya. Tak ada yang bisa kulakukan untuk membuat dia bebas dari rasa sakit itu. Suatu malam, saat aku sedang menemaninya di ruang tamu, Reza tiba-tiba bertanya dengan suara yang hampir tak terdengar. "Kak, kenapa aku harus seperti ini? Kenapa aku yang harus kehilangan segalanya?" Hatiku hancur mendengar pertanyaan itu. Aku menatapnya, berusaha menahan air mata yang ingin keluar. Reza mungkin tidak bisa melihat wajahku, tapi aku tahu dia bisa merasakan kesedihanku. Aku duduk di sampingnya, meraih tangannya yang dingin, dan berusaha memberikan senyuman meski hatiku penuh duka. "Kamu tahu, Reza," kataku dengan suara bergetar, "hidup ini memang tidak selalu adil, tapi kamu harus tahu satu hal. Kamu bukanlah beban. Kamu adalah kekuatan, dan kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Mungkin dunia ini kelihatan gelap sekarang, tapi kamu harus percaya, ada cahaya yang akan selalu menerangi jalanmu. Bahkan ketika kamu tidak bisa melihat, kamu tetap bisa merasakannya. Kamu adalah harapan, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk aku, dan untuk orang-orang yang mencintaimu." Reza terdiam, seolah-olah mencerna kata-kataku. Aku melihat air mata mengalir dari pelupuk matanya yang semakin kabur, tetapi dia tetap berusaha tersenyum. Aku tahu, meskipun dia tak bisa melihat dunia lagi, dia masih bisa merasakan keberadaanku, dan itulah yang membuatnya kuat. Itulah yang memberinya harapan untuk terus melangkah. Namun, meski aku berusaha keras untuk menjadi kekuatannya, ada kalanya aku merasa lelah. Lelah karena aku tak bisa memberikan lebih banyak daripada yang sudah kami perjuangkan. Aku ingin melakukan lebih banyak untuk Reza, untuk menghapuskan segala rasa sakitnya, untuk memberikan dia kehidupan yang lebih baik. Tetapi semakin aku berusaha, semakin aku merasa seolah-olah kami sedang terjebak dalam lingkaran tak berujung dari rasa sakit dan kehilangan. Tapi meski begitu, aku tidak bisa berhenti. Reza membutuhkan aku, dan aku tahu bahwa satu-satunya cara untuk melanjutkan adalah dengan terus berjuang. Aku mulai mencari informasi lebih banyak tentang sindrom Leber, berusaha memahami lebih dalam tentang penyakitnya. Setiap harinya,
Aku menghabiskan waktu untuk membaca jurnal medis, bertanya pada dokter, dan mencari cara terbaik untuk mendukung Reza. Malam-malam panjang kami penuh dengan percakapan, tawa kecil, dan kadang-kadang, kesedihan yang begitu dalam. Kami berbicara tentang masa depan, tentang impian yang masih tersisa meskipun dunia kami terasa hancur. Reza, meskipun matanya semakin kabur, selalu menyemangati aku untuk tidak menyerah. Kak, aku yakin ada banyak hal yang bisa kita lakukan meski aku tak bisa melihat. Aku masih bisa merasakan, dan itu cukup bagiku. Pernyataan Reza itu, meskipun terdengar sederhana, menguatkan aku lebih dari apapun. Setiap kali aku merasa lelah, aku hanya perlu mengingat kata-kata itu dan aku tahu, aku tidak bisa menyerah. Aku harus menjadi kakak yang dia butuhkan, yang tak hanya memberi dukungan fisik, tetapi juga kekuatan mental yang dibutuhkan untuk menghadapi segala kesulitan. Kami berdua mungkin tak memiliki banyak waktu, tetapi selama ada harapan, aku tahu kami bisa terus bertahan. Reza, dengan segala keterbatasannya, menjadi pahlawan dalam hidupku. Dan aku, sebagai kakaknya, akan selalu ada untuknya, berjuang bersama-sama, tak peduli seberapa gelap dunia ini. Karena aku tahu, harapan kami tidak akan pernah padam. Hari-hari berlalu, dan meskipun perjuangan kami tidak pernah mudah, aku mulai melihat tanda-tanda perubahan dalam diri Reza. Meskipun matanya semakin kehilangan daya penglihatan, ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia menghadapi dunia. Dia tidak pernah lagi berlarut-larut dalam kesedihan. Sebaliknya, dia mulai memfokuskan energi dan perhatiannya pada hal-hal yang dapat dia rasakan, hal-hal yang tetap bisa memberi makna baginya. Aku mulai melihat sisi lain dari Reza. Di balik segala keterbatasannya, dia menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Dia mulai belajar menulis dengan braille, menggunakan teknologi pembaca layar untuk membantu memudahkan kesehariannya. Meski kadang frustrasi datang saat teknologi itu tidak berfungsi dengan sempurna, dia tidak menyerah. Setiap kali kesulitan datang, Reza hanya akan berkata, "Aku bisa melakukannya, Kak. Aku harus bisa." Aku merasa sangat terinspirasi oleh semangatnya, tetapi di sisi lain, aku juga merasa lebih terbebani. Reza tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untukku, untuk keluarga kami. Setiap langkahnya yang penuh tekad terasa seperti beban yang harus kami pikul bersama. Aku merasa ada tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa dia tidak merasa sendirian dalam perjalanan ini. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa bahwa perjalanan kami ini bukan hanya tentang Reza, tetapi juga tentang keluarga kami. Kami semua berubah, tumbuh, dan saling memberi dukungan satu sama lain. Meskipun Reza kehilangan penglihatannya, dia tetap memiliki cita-cita yang besar. Dia ingin menjadi seorang musisi. Mimpi yang awalnya tampak jauh dari jangkauan kini menjadi kenyataan yang dia tuju dengan sepenuh hati. Setiap malam, aku mendengarkan Reza berlatih bermain piano dengan menggunakan teknik braille untuk notasi musik. Meskipun terkadang terdengar tidak sempurna, aku bisa merasakan betapa besar keinginannya untuk terus melangkah maju. Setiap kali dia memainkan piano, aku merasa seolah-olah dia sedang menyalakan kembali harapan yang sempat padam. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Ada kalanya Reza merasa putus asa. Aku ingat satu malam yang sangat sulit bagi kami berdua. Reza mengunci dirinya di kamar dan tidak mau keluar. Aku mengetuk pintu kamar dengan cemas, memanggil namanya, tetapi dia tidak menjawab. Aku tahu bahwa dia sedang berjuang dengan perasaannya, merasa kesepian dan terbebani oleh kenyataan bahwa dia tidak bisa melihat dunia seperti dulu lagi. Dengan hati yang berat, aku akhirnya memutuskan untuk masuk. Di dalam, aku menemukan Reza duduk di sudut kamar dengan wajah tertunduk. Tangannya menggenggam erat tumpukan buku musik braille yang tidak sempat dia baca. Aku mendekatinya dan duduk di sampingnya. "Reza, kamu tidak sendirian. Aku di sini, kita akan jalani ini bersama-sama," kataku lembut. Reza mengangkat kepalanya. Matanya yang mulai kabur menatapku. "Kak, aku merasa semua impianku menjadi terlalu berat. Apa gunanya mimpi jika aku tidak bisa melihat dunia untuk mewujudkannya?" Air mata mulai mengalir di wajahku.
Aku tahu apa yang dia rasakan. Rasa frustasi yang luar biasa. Rasa kehilangan yang mendalam. Tapi aku juga tahu bahwa meskipun dunia ini terasa gelap bagi Reza, dia masih memiliki cahaya yang bersinar dalam dirinya. Reza, mimpi itu bukan hanya tentang apa yang bisa kita lihat. Mimpi itu tentang apa yang kita rasakan di dalam hati kita. Dunia mungkin gelap, tapi di dalam hatimu, kamu masih bisa bermimpi. Dan aku akan selalu ada untuk memastikan mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Aku meraih tangannya, merasakan kehangatan yang sedikit menguatkan kami berdua. Reza terdiam sejenak. Lalu akhirnya dia mengangguk. Terima kasih, Kak. Aku tidak akan menyerah. Hari itu menjadi titik balik dalam perjalanan kami. Reza mungkin belum bisa melihat dunia dengan mata fisiknya, tetapi dia telah belajar untuk melihat dengan hatinya. Mimpi-mimpinya, meski sangat besar, kini mulai terasa lebih dekat, lebih terjangkau, dan aku akan selalu mendukungnya, tidak peduli betapa sulitnya jalan yang harus kami tempuh. Aku merasa bahwa meskipun kami sedang berada di dalam kegelapan, ada cahaya yang terus menyinari langkah kami. Reza telah menunjukkan bahwa harapan bukanlah sesuatu yang tergantung pada apa yang kita lihat dengan mata, tetapi pada apa yang kita rasakan dan perjuangkan dalam hati. Dan itu adalah pelajaran yang paling berharga yang pernah aku pelajari. Setiap kali aku merasa kelelahan, aku hanya perlu melihat Reza, mendengarkan dia bermain piano dengan penuh semangat, dan aku tahu bahwa kami masih memiliki harapan, masih ada jalan yang harus ditempuh bersama. Kami berdua, meskipun berbeda dalam banyak hal, kini menjadi satu dalam perjuangan ini. Aku tahu bahwa bersama-sama, kami bisa menghadapi segala tantangan, karena tidak ada yang bisa menghentikan harapan yang ada di dalam hati kami. Reza adalah alasan aku terus berjuang, dan aku akan terus ada untuknya, menjadi saksi dari setiap langkahnya, setiap mimpi yang dia kejar. Karena, bagi kami berdua, harapan tidak akan pernah padam. Seiring berjalannya waktu, hidup kami tidak lagi hanya berfokus pada perjuangan melawan penyakit, tetapi juga pada bagaimana menjalani kehidupan dengan makna. Reza semakin menunjukkan keteguhan hati dan keberaniannya. Meskipun dunia di sekelilingnya tampak semakin gelap, hatinya tetap terang dengan harapan dan cita-cita yang tak pernah pudar. Aku semakin terinspirasi olehnya, meskipun pada saat yang sama aku merasa semakin berat memikul beban sebagai kakaknya. Reza mulai menyadari bahwa meskipun dia tidak bisa lagi melihat dunia dengan mata fisiknya, dia masih bisa menciptakan dunia baru melalui musik. Piano yang dulunya hanya menjadi alat untuk melampiaskan rasa sepi, kini menjadi sumber kekuatan. Setiap malam, aku mendengarkan Reza bermain piano dengan lebih bersemangat, memainkan setiap tutsnya dengan hati yang penuh emosi. Lagu-lagu yang dia ciptakan bukan hanya melodi, tetapi juga cerita tentang perjalanan hidupnya, tentang ketahanan hatinya yang tak tergoyahkan. Hari-hari kami diisi dengan kebersamaan yang lebih bermakna. Aku dan Reza tidak lagi hanya berjuang melawan penyakit yang tak terlihat, tetapi kami berjuang untuk hidup yang lebih baik. Reza mulai belajar untuk tidak lagi menganggap dirinya sebagai orang yang berbeda hanya karena keterbatasannya. Dia mulai mengajarkan aku banyak hal tentang kekuatan hati, tentang bagaimana melihat dunia dengan perspektif yang berbeda. Dalam kesulitan, dia menemukan kekuatannya. Dalam keterbatasannya, dia menemukan kebebasannya. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Ada satu peristiwa yang membuat kami hampir menyerah. Reza, meskipun telah berusaha keras untuk melanjutkan hidupnya, tiba-tiba jatuh sakit dengan kondisi yang lebih serius dari sebelumnya. Kondisi fisiknya semakin memburuk, dan kami harus kembali ke rumah sakit untuk menjalani serangkaian tes. Saat itu, aku merasa takut. Takut kehilangan adikku yang selama ini menjadi sumber harapan dalam hidupku. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan jika dia benar-benar pergi. Hatiku terasa sangat hancur, lebih hancur dari sebelumnya. Hari itu, kami menunggu hasil tes di ruang rumah sakit yang sepi. Aku duduk di samping Reza, memegang tangannya yang dingin. Aku melihat ke matanya, dan meskipun dia tak bisa melihat lagi, aku tahu dia bisa merasakan perasaan yang ada di dalam hatiku. "Kak," kata Reza pelan, "apapun yang terjadi, aku sudah merasa cukup. Aku tahu,
Aku sudah berjuang sekuat yang aku bisa. Terima kasih sudah selalu ada untuk aku. Aku terdiam, merasa air mata mulai mengalir tanpa bisa dihentikan. Reza, yang selama ini selalu menjadi kekuatanku, kini mengajarkan aku tentang ketabahan. Betapa besar hati kecilnya yang mampu menerima segala kenyataan. Betapa kuatnya dia meskipun tak ada lagi yang bisa dia lihat. Aku menggenggam tangannya lebih erat, dan berusaha menguatkan dia dengan segenap hati. Reza tidak pernah meminta banyak hal. Dia tidak pernah menuntut untuk diperlakukan istimewa hanya karena dia berbeda. Baginya, hidup adalah tentang bagaimana kita bertahan, bagaimana kita tetap berjuang meski dunia tidak memberi kita apa yang kita inginkan. Reza adalah bukti nyata bahwa harapan itu bisa tumbuh, bahkan di tengah kegelapan yang paling pekat. Beberapa hari kemudian, hasil tes keluar. Dokter mengatakan bahwa Reza harus menjalani perawatan intensif, dan meskipun peluangnya untuk sembuh sangat kecil, kami harus tetap berjuang. Aku tidak bisa menerima kenyataan itu. Tetapi, sekali lagi, aku melihat Reza dengan penuh kebijaksanaan. "Kak," katanya, "jika saatnya tiba, aku sudah siap. Tapi aku tidak akan berhenti berjuang sampai aku benar-benar tidak bisa lagi." Aku tahu saat itu, meskipun aku takut dan bingung, aku harus menghormati keputusan Reza. Kami menjalani perawatan dengan penuh harapan, meskipun kami tahu bahwa tak ada yang pasti. Tapi aku juga tahu bahwa selama Reza ada di dunia ini, selama kami saling mendukung, harapan tidak akan pernah hilang. Kami berjuang bukan hanya untuk sembuh, tetapi untuk hidup dengan makna, untuk merasakan setiap detik kehidupan, meskipun itu penuh dengan rasa sakit. Waktu terus berjalan, dan aku mulai menyadari satu hal yang lebih penting dari segalanya. Reza telah mengajarkan aku bahwa hidup bukanlah tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup itu. Meskipun Reza tidak bisa melihat dunia dengan mata fisiknya, dia melihat dengan hati. Dan itu lebih dari cukup. Dia telah membuktikan bahwa meskipun dunia bisa gelap, kita selalu bisa menemukan cahaya dalam diri kita. Pada akhirnya, Reza tidak hanya menjadi adikku, tetapi juga guruku, pahlawanku, dan harapanku. Dia menunjukkan padaku bahwa meskipun hidup ini penuh dengan tantangan, kita bisa menghadapinya dengan penuh semangat, dengan penuh harapan. Reza adalah bukti nyata bahwa harapan itu selalu ada, meski di tempat yang paling gelap sekalipun. Aku akan selalu ingat kata-kata Reza yang tak pernah aku lupakan. Harapan bukan tentang apa yang bisa kita lihat, tapi tentang apa yang kita rasakan dalam hati kita. Itu adalah pelajaran terbesar yang pernah aku pelajari. Karena, bagi aku, adikku adalah harapan yang tak akan pernah padam, apapun yang terjadi.